Langit senja mulai berubah menjadi gelap ketika Selendia berjalan pulang dari kampus. Ia memutuskan mengambil jalan pintas melewati gang sempit yang jarang dilalui orang. Udara di sekitar terasa lembab dan dingin dengan bau aspal basah yang menyengat. Cahaya redup dari lampu jalan yang berkedip-kedip menambah kesan suram. Langkah Selendia terhenti sejenak saat mendengar suara tawa riuh. Di ujung gang, beberapa pemuda duduk bersandar di dinding yang penuh coretan grafiti. Mereka tampak mabuk dan tertawa tanpa kendali. "Hei, cantik, mau kemana sendirian?" Salah satu dari mereka berseru sambil berdiri dengan langkah terhuyung. Selendia mempercepat langkahnya, berharap bisa melewati mereka tanpa masalah. Namun, seorang pemuda dengan wajah penuh tato menghadangnya. "Jangan buru-buru dong, kita cuma mau kenalan," ucapnya dengan senyum menyeringai. Tangannya mencoba meraih lengan Selendia. "Tolong, jangan sentuh aku," seru Selendia dengan suara gemetar. Pemuda-pemuda lainnya ikut mendekat, mengepungnya dengan tawa kasar yang memekakkan telinga. Selendia merasa jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba mundur, tetapi punggungnya sudah menempel pada dinding yang dingin. Tiba-tiba, suara deru motor yang keras memecah suasana. Dari kejauhan, sebuah motor besar dengan bodi hitam legam meluncur dengan kecepatan tinggi. Motor itu berhenti mendadak, tepat di depan kerumunan pemuda. Seorang pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam turun dari motor. Rambutnya yang hitam dengan highlight pirang sedikit berantakan, dan tatapan matanya yang tajam membuat suasana berubah tegang. "Ken, lepasin dia," ujar Ken dengan suara berat yang memancarkan ancaman. Para pemuda itu tertawa mengejek. "Siapa lo? Mau jadi pahlawan? Ini urusan kita," kata pemuda bertato sambil melangkah maju. Ken tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia menghantam wajah pemuda itu dengan kepalan tangan yang keras. Suara tulang yang retak terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti gang. Pemuda itu terhuyung dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari hidungnya. Dua pemuda lainnya menyerang Ken bersamaan. Selendia menahan napas, matanya membelalak. Ken menghindar dengan gesit, lalu menendang salah satu dari mereka hingga jatuh menabrak tumpukan kayu. Pemuda terakhir mencoba menyerang dengan botol pecah, tetapi Ken menangkap tangannya dan memelintirnya hingga terdengar suara erangan kesakitan. Di tengah pertarungan itu, Selendia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin dan bulu kuduknya meremang. Dari sudut matanya, ia melihat sosok seorang gadis cantik berdiri di ujung gang yang gelap. Gadis itu mengenakan gaun putih yang tampak berkilauan di bawah cahaya redup. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Wajah gadis itu pucat dengan mata yang kosong, dan bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu hanya berdiri diam, memperhatikan Ken dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ken yang berhasil mengalahkan para pemuda itu menoleh ke arah Selendia. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Selendia masih terdiam, matanya tertuju pada sosok gadis yang kini perlahan menghilang di balik bayangan malam. "Hei, kamu!" panggil Ken lagi, membuatnya tersadar. "Aku baik," jawab Selendia dengan suara bergetar. Ken mengulurkan tangan dengan ramah. "Nama aku Ken. Kamu tinggal di sekitar sini?" Selendia ragu sejenak sebelum menjawab. "Iya, di Jalan Mentari." Ken tersenyum tipis. "Gang ini nggak aman buat cewek jalan sendirian malam-malam. Biar aku antar pulang." Selendia merasa bimbang, tetapi tatapan Ken yang serius membuatnya merasa sedikit lebih aman. "Kamu nggak keberatan?" "Nggak sama sekali. Aku cuma nggak suka lihat orang diganggu." Selendia akhirnya mengangguk.
Ken membantu Selendia naik ke motor. Suara mesin motor kembali menggema di gang yang kini sunyi. Saat mereka melaju, angin malam menerpa wajah Selendia, tetapi pikirannya masih tertuju pada sosok gadis misterius yang ia lihat di ujung gang. Ken menoleh sebentar. "Kamu nggak perlu takut lagi. Aku nggak bakal biarin mereka ganggu kamu lagi." Selendia hanya bisa mengangguk pelan. Meski hatinya merasa lega telah selamat, bayangan gadis tadi masih terpatri jelas di benaknya, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Sejak malam itu, pertemuan Selendia dan Ken tidak berhenti di gang suram tersebut. Ken sering mengirim pesan untuk memastikan Selendia aman, dan sesekali mereka bertemu di kafe dekat kampus. Perlahan namun pasti, hubungan mereka semakin dekat. Suatu malam, Ken menjemput Selendia sepulang kerja di rumah sakit. Di atas motor yang melaju pelan, mereka berbicara tentang mimpi dan kehidupan masing-masing. "Aku anak panti asuhan," ujar Ken tiba-tiba. Selendia menoleh dengan mata terkejut. "Benarkah?" "Iya, makanya aku nggak punya banyak orang yang peduli sama aku. Tapi aku beruntung ketemu kamu," ucapnya dengan nada lembut. Hati Selendia bergetar mendengar ucapan itu. Ia merasakan sesuatu yang hangat tumbuh di hatinya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di langit yang kelam. Awan tipis menutupi sebagian cahayanya, menciptakan bayangan yang meliuk-liuk di sepanjang jalan. Ken dan Selendia baru saja selesai makan malam di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan pulang, angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Ken mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, sementara Selendia duduk di belakangnya, memeluk erat pinggang pria itu. Meskipun tubuhnya hangat karena jaket Ken, perasaan dingin aneh tetap menyelimuti dirinya. "Ken, jalan ini sepi banget ya," ucap Selendia mencoba memecah keheningan. "Emang sengaja lewat sini biar lebih cepat sampai. Tapi kalau kamu nggak nyaman, kita bisa putar balik," jawab Ken. Selendia menggeleng pelan meski tahu Ken tidak bisa melihatnya. "Gak apa-apa, aku cuma merasa agak aneh." Ken tersenyum kecil. "Tenang aja, ada aku." Namun tidak lama kemudian, Selendia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan putih yang bergerak cepat di antara pepohonan di sisi jalan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena gelap malam. Tapi bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Sosok seorang gadis dengan gaun putih yang berkilauan tampak berjalan pelan di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan matanya yang kosong menatap lurus ke arah Selendia. Bibir gadis itu bergerak seolah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Ken," panggil Selendia dengan suara gemetar. Ken tetap fokus mengendalikan motornya. Aku merasa ada sesuatu yang enggak beres," ucap Selendia sambil melirik sosok gadis itu yang kini berjalan sejajar dengan motor mereka. "Tenang aja, jalan ini memang sepi, tapi nggak ada yang perlu ditakutin," ujar Ken dengan nada meyakinkan. Selendia menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ada sosok menyeramkan yang terus mengikutinya? Ken jelas tidak melihat apapun. Saat motor melaju lebih jauh, sosok gadis itu menghilang di balik bayangan pepohonan. Selendia menghela napas lega meski hatinya masih gelisah. Beberapa menit kemudian mereka tiba di jalan yang lebih terang. Ken menepikan motor dan menoleh ke belakang. "Kamu kelihatan pucat. Ada yang mau kamu ceritain?" Selendia terdiam sejenak. Ia ingin menceritakan apa yang dilihatnya, tetapi takut dianggap aneh. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Enggak, aku cuma sedikit pusing."
Ken menghela napas dan meraih tangan Selendia dengan lembut. "Kalau ada apa-apa, bilang ya." Selendia hanya mengangguk kecil. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, tetapi pikiran Selendia terus dipenuhi oleh bayangan gadis misterius itu. Sosoknya yang diam dan dingin terasa seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Malam demi malam berlalu, dan Selendia mulai merasakan kehadiran sosok itu semakin sering. Di sudut lorong rumah sakit tempatnya bekerja, di jendela kamarnya yang menghadap ke taman, bahkan di bayangan kaca spion motor Ken. Gadis itu selalu ada, memperhatikan tanpa suara. Namun Selendia tidak pernah berani bercerita kepada siapapun, termasuk Ken. Ia hanya bisa berharap bahwa kehadiran sosok itu hanyalah bayangan yang akan memudar seiring waktu. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa bayangan itu bukan sekadar ilusi.